Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dan kebetulan juga pas bulan Ramadan. Jadi kita meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga yang ada di tempat ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampaikan juga salawat serta salam kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat-umat atau pengikut beliau sampai akhir zaman. Karena ya Nabi Muhammad, urusan syafaat itu urusanku. Umat Nabi Muhammad insya Allah akan dapat syafaat dari sidin seberataan. Tapi ada aja sidin yang kada. Siapa yang kada dapat syafaat dari sidin? Bagi orang-orang yang meremehkan, menganggap ringan, menganggap enteng bulan Ramadan. Nah, kalau ada orang-orang di bulan Ramadan malah meningkat maksiatnya, itu kemungkinan ada persyafaat dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang ada di sini juga mendapat syafaat dari Rasulullah. Karena ujar kuncinya kita ini di akhirat kita nyaman hanya dua. Tadi yang pertama mengusahakan rahmatnya Allah dan syafaatnya Rasulullah. Insya Allah kalau dua itu sudah kita dapati, insya Allah akhirat kita damai bahagia. Nah, pada hari ini ulun takkan giliran nih menyampaikan ya jauh-jauh tausiah atau kultum. Sebenarnya ulun ini bukan kiai juga, bukan ustadz juga, bukan ahli agama juga. Jadi pada hari ini sebelumnya ulun minta maaf kalau kaina ada tersalah menyampaikan. Dan pada hari ini temanya atau judulnya takwa kunci penyelesaian masalah. Di sini ulun kada akan membedah secara rinci, tapi ulun hanya menyampaikan mungkin ada beberapa ayat Al-Quran yang menurut ulun ada hubungannya dengan judul kita. Nah, karena kita nih ulun nih kada ustadz juga, maka mundung baca catatan lain lah. Nang baca catatan ini kan bisa aja salah juga baca. Nah, jadi tadi ulun sampaikan ada beberapa ayat Al-Quran yang menurut ulun ada hubungannya dengan tema kita dan judul kita. Salah satunya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia Allah menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
Quran surah Al-Mulk ayat 2. Apa artinya ini? Artinya sabarataan kita di dunia ini diuji oleh Allah, diberikan masalah oleh Allah. Kada melihat bibinian kah? Oh, bibinian di belakang. Ada ya, Pak? Lelakian kah? Tuha kah? Anom kah? Sugih kah? Miskin kah? Pejabat kah? Rakyat jelata kah? Semua dapat ujian dari Allah. Semua dapat masalah di dunia ini. Sampai-sampai ya Allah, non muslim gini mendapat ujian. Jadi siapapun yang ada di dunia itu mendapat ujian dari Allah, mendapat masalah, dan kita berbeda-beda masalahnya. Lalu kayak apa mengatasi masalah? Maka ada lagi ulun kutip Quran. Wa may yattaqillah hayat aluhu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia, Allah nih, akan mengadakan baginya jalan keluar. Nah, jadi kalau ada masalah apapun masalahnya, serahkan kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Takwa intinya. Takwa biar sudah tahu aja apa itu takwa, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Ke situ kan kita bersandarnya, kita kalau ada masalah bersandar kepada Allah dengan cara kita bertakwa. Kemudian kalau ada pertanyaan, misalnya sudah beribadah, sudah bertakwa lah menurut kita, tapi masalahnya kada selesai, kalau saya juga jangan, kalau terjadi kayak itu, jangan suudzon dengan Allah. Introspeksi diri kita. Mungkin tingkat ketakwaan kita yang belum baik. Karena Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Kalau Allah itu dengan takwa, masalah bisa selesai, pasti sudah. Kalau kita takwa. Jadi introspeksi diri kita, mungkin kita nih ketakwaan kita yang masih kurang. Contoh, misalnya nih, kita ini dicoba Allah miskin. Sudah berusaha, kadang kaya juga tetap miskin ya. Apakah ini pertanda bahwa kada selesainya masalah? Kada juga. Kada juga. Yang penting kita tetap berusaha untuk takwa. Karena apa? Takwa itu hubungannya dengan Allah. Takwa itu hubungannya dengan Allah. Keterikatan takwa itu adalah kita dengan Allah. Apabila buju-buju bertakwa, orang yang buju-buju bertakwa, yang masalah itu sebenarnya selesai, solusinya selesai. Kenapa? Kalau kita buju-buju bertakwa, maka akan timbul sifat ikhlas dan sabar. Takwa kita bujur dah, bujur bertakwa kita sudah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Takwa benar-benar, maka ada yang timbul di hati kita itu sifat ikhlas dan sabar. Pertanyaannya, kalau kita sudah berusaha tetap miskin, tetapi si diri itu menerima dan kemiskinannya dengan ikhlas, dengan sabar, selesai masalah. Selesai kan? Yang penting itu diri kita, hati kita nyaman. Selesai masalahnya. Nah, dustakah dalam ya Allah bahwa takwa itu menyelesaikan masalah? Benar kok? Nah, itu contoh-contoh yang lain banyak lagi. Misalnya orang di rumah sakit karena stroke, sudah berusaha karena sana kamar, ada sembuh-sembuh. Tetapi karena sidin takwa, sidin ikhlas, sidin sabar, udah ada masalah stroke ini, hati sini nyaman aja, jalani aja, selesai masalah sebenarnya. Yang bermasalah itu kita juga. Nah, itulah, itu apa namanya,
takwa. Kemudian berhubungan dengan bulan Ramadan, ada juga firman Allah di Quran Al-Baqarah ayat 183 yang bahasa Indonesianya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Biar menjalani puasa ini dalam rangka kita bertakwa. Dengan bujur-bujur berpuasa di bulan Ramadan menjadikan kita bertakwa, maka masalah selesai. Apapun ada rupiah, masalah selesai. Tadi ada urutannya tadi loh. Takwa, ikhlas, sabar. Nah, biasanya kalau pembicaraan itu sudah sampai ke judul, habis kok. Judulnya tadi takwa kunci penyelesaian masalah. Kan dari ulun sampai tadi jelas takwa kuncinya. Sabar, ikhlas tidak akan keluar kalau bukan ada takwa. Kuncinya takwa berarti. Nah itu kalau sudah tadi ke judul dan sudah habis pembahasannya, sampai judul udah kayak ibarat film, sampai judul udah habis berarti pembahasannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salah hilap ulun minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.